Apa efeknya ketika seseorang belum selesai dengan luka batinnya? Ini alurnya. Nah nih, ini yang wajib ibu-ibu penggerak harus paham akarnya. Pertama, seseorang yang belum tuntas dengan dirinya, dia akan jadi toxic person. Orang yang, mohon maaf kalau netizen bilang, nyinyir. Jadi kalau ketemu orang yang julid dan nyinyir, jangan tambah dijauhi bun. Bilang ke Neng Gita, kita adain kelas healing lagi. Oke. Jadi orang yang gampang ngehakimin orang, gampang nilai orang, gampang ngejatuhin orang, itu adalah orang yang masih punya luka batin. Jadi kalau ngelihat orang kayak gini, jangan kayak gini, ibu itu jangan, ya Allah ibu itu punya luka, mungkin dia banyak luka batinnya ya gitu. Ayo kita ajakin kumpul di PKK yuk. Kita rangkul, gak kebayang dia anaknya gimana, kasihan. Bener? Enak gak rasanya kalau kita ngelihat orang kayak gitu? Coba kalau kita ketemu orang nyinyir lalu di dalam hati kita, ya Allah gak mau deket. Dia tuh butuh pertolongan. Orang yang kondisinya nyinyir itu karena lukanya banyak bun, tapi bingung gimana cara ngasih tahu ke orang bahwa lukanya banyak. Jadi ajakin aja ke PKK. Kalau ada yang semakin nyinyir semakin tarik, ikut bu aktif ke PKK. Kita pulih bareng. Oke. Ya, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya pokoknya orang yang toxic person seperti itu, begitu dia toxic person kemungkinan besar dia toxic marriage, pernikahannya saling menyakiti. Banyak kata-kata kotor, banyak silent treatment, ada masalah didiamkan sekian lama. Dan mulai banyak ketidakpercayaan, berantem sana sini. Dan toxic marriage berpotensi melahirkan toxic parenting. Cara mengasuhnya ancaman, bentakan, cubitan, pukulan, membandingkan, dingin, pengabaian emosi. Dan akan melahirkan toxic kids, anak-anak yang terluka. Begitu lanjut lagi, anak yang terluka, nikah, lanjut muter nih. Maka ini harus diputus mata rantainya. Dan itu butuh jenengan semua. Oke, dan saya salut Masya Allah dengan Neng Gita yang sudah berproses banyak untuk sampai di titik beliau saat ini. Artinya bukan secara jabatan ya, tapi beliau berprogres, pulih atas semua, setiap dari kita pasti punya luka. Atas semua perjalanan yang beliau bilang mungkin dulunya kecewa. Dan beliau punya energi besar untuk ngajakin banyak perempuan pulih juga. Karena nanti kalau perempuan pulih, istri pulih, akan pernikahannya sakinah mawaddah warohmah, pola pengasuhannya bagus, terlahir anak-anak soleh solihah. Lingkarannya begitu bun. Lingkarannya muternya kayak gitu. Jadi kalau kita nih PR kita sekarang banyak bun. PR dari anak remajanya, PR dari finansialnya. Dan ingat, sebuah keluarga yang banyak berantem insya Allah finansialnya semakin mampet. Bener? Bener. Tapi kalau keluarga yang saling cinta, harmonis, Allah kasih min haitsu la yahtasibnya banyak. Jadi sekarang pertanyaan coba urai, kalau ada kasus-kasus di masyarakat, oh dia pernikahannya begini, ribut, sumber rezekinya jadi mampet, anak-anaknya jadi berantakan, itu kan circle-nya. Tapi keluarga yang tenang, saling penuh kasih, yang taat, Allah pasti kasih jalan rezeki yang dijamin itu. Jadi dari sini, kenapa? Karena pertolongan Allah datang di saat hati kita tenang. Benar gak? Mau bayar SPP anak, semakin ruwet, semakin gak ketemu jalannya. Coba tenang bilang, terserah engkau ya Allah. Tiba-tiba ada yang mbak bayar utang. Benar gak sih? Tiba-tiba ada gaji-gaji yang dulu tertunda jadi masuk. Tiba-tiba ada yang beli dagangan kita. Tiba-tiba ada yang bla 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 banyak banget. Itu yang dikatakan min haitsu la yahtasib. Dan kita mukmin, punya Allah. Percaya pada garansi janji-janjinya Allah. Oke? Tuh kawan-kawan, jadi PR kita ini. Termasuk PR kita sendiri dulu. Pulihkan kita bina rumah tangga yang nyaman. Kita perbaiki
cara mengasuh, lahirlah anak-anak yang sehat mental.